Halo teman-teman, saya lanjut dengan tutorial yang ketiga, yaitu menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal REPL. Node.js dilengkapi dengan mode interaktif. Mode ini disebut terminal REPL dengan singkatan read, eval, print, dan loop. Read membaca masukan atau inputan yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam kode JavaScript. Eval mengevaluasi kode yang telah dibaca. Print merupakan mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Yang terakhir, loop merupakan mengulang 3 langkah di atas sampai dengan menekan tombol Ctrl C 2 kali atau Ctrl D untuk menjalankan terminal REPL. Untuk menggunakan Node.js secara interaktif, tulis node ke dalam terminal. Kita membuka terminal menggunakan cmd. Kita buka cmd. Setelah itu, kita ketik node. Enter. Pada tanda lebih besar di layar, yang pertama ini, kita dapat menulis perintah JavaScript. Misalkan sebagai berikut. Contohnya 1 ditambah 1, maka secara otomatis akan muncul angka 2. Setelah itu kita enter. 3 dikali 5 dan hasilnya adalah 15. Kita enter. Kemudian kita bisa gunakan konsole. Kita ketik konsole. .log buka kurung tanda petik 2, kita ketik node.js, tutup kurung, kemudian kita enter. Oh maaf, di sini kita harus enter dan muncul node.js. Kemudian kita bisa coba lagi dengan var x sama dengan 5. Enter. Kemudian kita ketik var i, kita enter. Di sini muncul tidak terdefinisikan. Kemudian kita bisa membuat perulangan. Kita ketik for, buka kurung, i sama dengan 0, titik koma, 0, titik koma, i konsole .log buka kurung, i, tutup kurung. Oke. For i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil x, titik koma i plus plus. Oke. Dan kita enter, hasilnya seperti ini.
Ini adalah Node.js secara interaktif. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menulis ekspresi. Seperti yang kita tahu sebelumnya, terminal REPL dapat digunakan untuk menulis ekspresi-ekspresi aritmatika sederhana layaknya sebuah kalkulator. Kita membuat contoh, kita ketik 9 dikali 11, maka nilai secara otomatis muncul 99. Setelah itu kita enter. Kemudian contoh yang berikut, 2 ditambah 3, 2 ditambah 3 kali 6 dikurangi 3, 6 dikurangi 3. Dan hasilnya adalah 15. 2 ditambah 3 dikali 6 kurang 3. Hasilnya 15. Setelah itu kita enter. Kemudian kita tulis 14% 4. Dan hasilnya adalah 2. Setelah itu kita enter. Kemudian kita coba 14 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 3,5. Kemudian kita coba 2 dikali 6. Maka hasilnya adalah 64. Itu mengenai cara menulis ekspresi. Selanjutnya kita akan menggunakan tanda underscore. Ketika kita menggunakan Node.js, tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Misalnya kita ketik 2 dikali 3, dan hasilnya adalah 6. Kita enter. Setelah itu kita menggunakan underscore. Underscore dikali underscore, hasilnya adalah 36. Mengapa? Karena underscore menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Nilai terakhir yang dihasilkan dari 2 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi, underscore dikali underscore, hasilnya 36. Kemudian, kita tulis underscore. Kita enter. Kita tulis underscore. Dan nilai di bawahnya akan muncul angka 36. Ini kita hanya membuktikan nilai daripada underscore ini. Setelah itu kita enter. Selanjutnya kita akan menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan menggunakan kata kunci var. Jika didefinisikan dengan kata var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung ditampilkan ke layar. Nilai akan ditampilkan ketika menggunakan variabel tersebut. Perhatikan di layar, kita ketik A sama dengan 3. Maka nilai muncul 3. Setelah itu kita enter. Kita ketik var spasi B sama dengan 4. Kita enter. Dan di layar akan dimunculkan nilai yang tidak dikembalikan. Pada contoh di atas, nilai A tidak menggunakan kata kunci var, maka nilai dari kata kunci tersebut langsung ditampilkan di layar. Contoh yang berikut, kita menggunakan contoh yang lain, 2 dikali, 2 .
2 dikali A tambah B tutup kurung, dan hasilnya adalah 14. Kita enter, atau kita bisa pakai contoh lain, kita menggunakan konsole. Kita ketik konsole titik log dalam kurung tanda petik 2 nilai A titik 2 tambah A. Setelah itu kita tutup kurung. Kita enter, dan nilai yang ditampilkan di layar adalah nilai sama dengan 3. Halo teman-teman, saya lanjut dengan perintah yang berikut adalah perintah yang terdiri dari beberapa baris. Pada layar, di sini saya ketik var I sama dengan 1, enter. Oh maaf, kita Ctrl D saja, no D, enter. Var I sama dengan 1, enter, dan hasilnya undefined. Kemudian saya ketik while dalam kurung I lebih kecil sama dengan 3, tutup kurung, buka kurung kurawal, kita enter. Setelah itu ketik konsole titik log, buka kurung, tanda petik 2, ketik baris ke tanda petik 2 tambah I. Setelah itu tutup kurung, kemudian enter. I plus plus, enter, dan tutup kurung kurawal, enter. Oh maaf, di sini harus titik. Setelah itu enter. I plus plus, enter, dan tutup kurung kurawal, enter. Oke. Jadi di sini I lebih kecil sama dengan 3. Sebelumnya kita sudah mendeklarasikan I sama dengan 1. 1 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, maka dia akan cetak baris ke 1. Setelah itu dia turun, dia menambahkan I. Increment berarti nilai yang terkandung di dalam I ditambah 1, jadi posisi terakhir adalah 2. Setelah itu kembali ke atas, 2 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, maka dia akan cetak 2. Kembali lagi ke atas, 3 lebih kecil sama dengan
tidak bernilai benar, maka dicetak 3. Dan yang terakhir, 4 lebih kecil sama dengan 3 bernilai salah, maka perulangannya akan dihentikan. Dan jadi nilai I yang terakhir dan hasilnya yang terakhir adalah 3. Tanda titik 3 kali menandakan bahwa baris tersebut merupakan baris perintah lanjutan dan baris sebelumnya. Lanjut, yang berikut cara membuat fungsi. Selain ekspresi, kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja di dalam terminal REPL. Contoh kode berikut akan menunjukkan hal tersebut. Kita kontrol D, node, enter. Di sini saya ketik Sekarang kita akan memanggil fungsinya. Untuk memanggil fungsi, hasil dari penjumlahan itu kita simpan dalam variabel hasil. Kita ketik hasil, hasil sama dengan tambah, buka kurung, (13,86) tutup kurung, kita enter dan hasilnya 99. Sekarang kita tinggal memanggil variabel hasil yang menampung hasil perhitungan dari 13 ditambah 86. Kita ketik hasil dan enter, hasilnya 99. Kemudian kita juga bisa membuat langsung menampilkan di layar. Kita langsung ketik tambah ke kurung 1,2 tutup kurung dan hasilnya 3. Contoh yang lain, kita ketik tambah, buka kurung, 5,5 tutup kurung dan hasilnya adalah 10. Kita lihat di sini, kita membuat fungsi tambah parameter A, B, kemudian dia di-resend nilai A ditambah dengan nilai B. Jadi saat kita menuliskan tambah, buka kurung, 5,5, maka dia akan mengambil nilai A dan nilai B, kemudian dijumlahkan. Setelah itu, nilainya dikembalikan. Itu cara membuat fungsi. Selanjutnya, yang berikut menghentikan terminal REPL. Seperti yang disebutkan sebelumnya, untuk menghentikan terminal REPL, kita dapat menggunakan kontrol tambah C 2 kali. Di sini kita ketik A sama dengan 3, enter, var B sama dengan 4. Setelah itu A kali B
enter, hasilnya 12. Selanjutnya 12 dikali buka kurung A tambah B tutup kurung, enter, dan hasilnya 84. Untuk menutup terminal REPL, silakan tekan tanda titik exit, tekan tombol tab untuk melengkapi, baru tekan enter. Oke, mari kita coba. Titik, ketik exit. Setelah itu tekan tombol tab untuk melengkapi, baru tekan tombol enter. Tekan tombol tab dan enter. Whoops, kebanyakan. Selain itu, tombol Ctrl C yang ditekan 2 kali, kita juga dapat menggunakan Ctrl D untuk keluar dari terminal. Kita contoh, A sama dengan 5, enter. Sekarang kita mau keluar, kita bisa tekan Ctrl C 2 kali. Ctrl C 2 kali. Oke. Dia sudah keluar. Atau kita bisa tekan Ctrl D. Ctrl D. Maka dia langsung keluar. Itu adalah bagian dari menghentikan terminal REPL. Yang berikut, saya akan menjelaskan perintah-perintah dalam terminal REPL. Beberapa perintah tambahan yang dapat digunakan ketika bekerja dengan terminal REPL. Yang pertama, Ctrl C digunakan sebagai perintah keluar dari perintah yang sedang aktif. Yang kedua, Ctrl C 2 kali sama dengan menandakan keluar dari terminal REPL. Yang ketiga, Ctrl D keluar dari terminal REPL. Yang keempat, tombol panah atas bawah di keyboard. Itu adalah menampilkan perintah sebelum atau sesudah. Selanjutnya yang kelima, tombol tab di keyboard. Sama dengan melengkapi perintah yang ditulis. Yang keenam, titik help. Sama dengan menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Yang ketujuh, titik break. Sama dengan keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Yang kedelapan, titik clear. Sama seperti perintah break. Yang kesembilan, titik save spasi nama file. Sama dengan menyimpan perintah di dalam terminal REPL ke file. Dan yang ke-10 adalah titik load spasi nama file. Sama dengan memuat perintah dari file ke dalam terminal REPL.